teman-teman eh, sekalian. Jadi tadi video singkat ya, kita tadi sama-sama menyaksikan. Nggak tahu apakah Bapak Ibu cukup jelas tadi ininya videonya, tapi paling tidak menggambarkan eh, soal perkenalan lah gitu. Nah, saya juga ingin memperkenalkan diri. Jadi saya eh, Arifin Saleh, tapi teman-teman manggil saya itu selalu dengan sebutan Monang. Ya, saya dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Sekarang banyak beraktivitasnya di pengurus besar Aman, ada di Jakarta dan Bogor. Jadi kami itu punya 21 pengurus wilayah dan 115 lebih itu pengurus daerah dan 2.577 komunitas masyarakat adat. Nah, saya diminta oleh dari kita nyebutnya IRI ya, IRI, nah, gitulah gitu ya. Karena kalau iri nanti takutnya tadi salah arti kan, apa yang diiriin gitu kan. Jadi mohon maaf ininya kalau saya nanti salah penyebutan. Jadi eh, ini ada satu lembaga ya apa Interfaith Rainforest Initiative. Jadi salah satu lembaga aliansi internasional lintas agama yang membawa pengaruh moral dan kepemimpinan berbasis agama pada upaya untuk mengakhiri pengundulan hutan tropis. Jadi satu lembaga yang pendekatannya adalah religion atau agama dalam penyelamatan hutan hujan tropis. Nah, fungsi dari lembaga ini adalah bagaimana para pemimpin agama dan komunitas agama bekerja bahu-membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil, termasuk aktivis gitu ya, dan dunia usaha dalam aksi-aksi yang melindungi hutan tropis, kemudian melindungi keanekaragaman hayati tentunya juga gitu ya. Gimana peran-peran dari yang terlibat dalam lembaga ini adalah sebagai penjaganya. Kemudian IRI memiliki tiga tujuan utama. Satu, mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang krisis pengundulan hutan dan membekali para pemimpin agama dengan pengetahuan, perangkat pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadi pendukung efektif perlindungan hutan tropis. Yang kedua, menggerakkan aksi berbasis agama dengan menghubungkan para pemimpin tentu dengan konstituen dan mitra-mitranya. Kemudian itu bisa meningkatkan kerja-kerja ataupun dampak secara kolektif. Kemudian yang ketiga itu mempengaruhi kebijakan dan mengadvokasi pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi, memenuhi, dan memperluas komitmen mereka untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat yang berperan sebagai penjaga ataupun tidak hanya penjaga, tapi dalam konteks gerakan masyarakat adat ya sebagai pemilik hutan-hutan terbaik di Indonesia yang saat ini masih tersisa gitu ya Denya. Gitu. Nah, eh, webinar kali ini mengangkat tema soal Rainforest Guardian, sinergi pemuka agama, aktivis, akademisi, dan masyarakat adat dalam pelestarian hutan tropis di Maluku Utara dan Aceh. Jadi ini kayaknya sangat spesifik ya untuk wilayahnya, sehingga ada dua narasumber nanti akan dihadirkan, yaitu Dr. Delvi Suganda SH, SHILM. Jadi saya kalau salah menyebutkan titelnya nanti mohon dikoreksi Pak ya. LLM kalau salah ininya ya. Ini sebagai akademisi lah ya, dosen Universitas Islam Negeri UIN Taraini Aceh. Nanti kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Kemudian ada Adam Basirun MH. Ini tokoh agama juga
aktivis, ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia Maluku Utara. Jadi MUI-nya di Maluku Utara nih, terutama kayaknya khusus untuk terkait dengan sumber daya alam atau lingkungan hidup kali ini. Ya, nanti bisa dikoreksi sama narasumber kalau saya kurang tepat ininya memperkenalkan. Nah, eh, kita punya waktu 15.30 sampai 16.45. eh, apa nggak tahu nanti di Maluku Utara mungkin sudah malam gitu ya. Nah, ini secara singkat yang saya bisa sampaikan, dan kebiasaan saya biasanya kalau dalam konteks umum itu salamnya adalah salam masyarakat adat. Jadi salam masyarakat adat itu kami selalu menyebutnya salam Nusantara, berdaulat, mandiri, bermartabat. Nah, karena ini konteksnya dan juga berkumpul para pemuka-pemuka agama, jadi saya harus menyampaikan salam umum gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam swastiastu, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kepada narasumber, saya mulai dari saya manggilnya Bang kali ya, Bang Delvi Suganda kali ya, yang sudah hadir bersama-sama kita ini untuk menyampaikan pemaparan lah paling tidak, ataupun hal-hal yang di di Aceh misalnya gitu, dalam konteks hutan tropis yang kita kenal Loser kali Bang ya. Jadi Loser masih Ya, sebagai salah satu eh, hutan tropis terbaik di dunia yang itu berkontribusi, apalagi sekarang dalam isu perubahan iklim macam gitu. Cuman ada persoalan-persoalan kalau yang saya tahu di Loser gitu ya, berdasarkan sedikit pengalaman di Loser, walaupun dia taman nasional yang harusnya tidak boleh diapa-apain, tapi praktek-praktek ada perambahan, ada konversi lahan menjadi kebun kelapa sawit, misalnya gitu. Nah, itu terjadi sehingga dampak-dampaknya juga banjir bandang, misalnya gitu ya, kemudian dan lain-lain. Nah, gimana nih Bang Dewi Suganda? Apakah konteksnya di Aceh gitu ya, dalam urusan hutan tropisnya seperti apa? Silakan Bang Suganda, mungkin waktunya bisa dimaksimalkan 20 sampai 30 menit. Saya persilahkan untuk Bang Suganda. Suara saya terdengar cukup jelas ya, Bang ya? Jelas, jelas, Bang Lang. Oke. ya, jelas, jelas, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang uh, para teman-teman yang telah mengikuti kegiatan webinar seri 1 ini. Tentunya yang saya hormati untuk IRI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan berbagi informasi mengenai pengalaman bagaimana cara masyarakat Aceh itu menjaga hutan. Bapak Ibu semua teman-teman yang telah berhadir ini, saya sebelum mempersiapkan PPT ini, saya telah melakukan riset sederhana mengenai kelihatan PPT saya, Pak Monang. Oh, kelihatan Bang, kelihatan. Oke, Oke, mungkin bisa di fullkan aja atau oh ya, kelihatan baik, sih baik. ininya. Ya. Ya, ya, sudah full ini.
Oke, teman-teman semua, sebelum saya merampungkan PPT ini, terlebih dahulu saya melakukan riset kecil-kecilan terhadap beberapa teman yang saya anggap memiliki potensi untuk menjelaskan bagaimana pengalaman-pengalaman masyarakat Aceh dalam mengelola hutan dan apa fungsi hutan tersebut bagi masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal tersebut, saya mengangkat judul itu, ini belum saya robah judulnya. Judulnya itu Hukum, Adat, dan Agama dalam Perlindungan Hutan Tropis di Aceh. Bapak Ibu sekalian, para teman-teman semua yang mengikuti kegiatan Zoom ini, bagi masyarakat Aceh itu ada 4 manfaat hutan secara umum. Ini mohon maaf, saya menggunakan terminologi lokal untuk menjelaskan ini. Tidak bisa dipisahkan antara hutan dengan masyarakat Aceh itu, khususnya masyarakat Aceh yang hidupnya berdampingan dengan hutan, pegunungan maupun perbukitan. Ada 4 manfaat utama. Salah satunya adalah meladang, melampau, merusak atau megluh, dan mengungkut. Hutan bagi masyarakat Aceh itu pertama fungsi ladang. Fungsi ladang itu tentunya kawasan hutan dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Dalam pengalaman saya sejak kecil itu, antara kami masyarakat yang mukim dekat dengan hutan, itu hutan itu sangat bermanfaat sekali. Karena saya mengalami secara langsung bagaimana saya sejak kecil itu diajak oleh orang tua memanfaatkan apa yang disediakan oleh hutan pada kami. Yang kedua, melampuh ini berkebun. Nah, ini biasanya bagi bukan hutan ya, tapi perbukitan yang dekat dengan pemukiman masyarakat. Ini bisa kita temukan ada yang menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan baik secara ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, berburu rusa ataupun kijang. Yang keempat, mengungkut. Mengungkut ini itu fungsi hutan itu dimanfaatkan sumber daya sungai seperti ikan-ikan rawa, ikan sungai yang dipancing secara manual. Dan yang dimanfaatkan secara bijaksana. Namun demikian, dari keempat manfaat hutan ini, 2 yang sangat berpengaruh, yaitu hutan sebagai pemenuhan protein keluarga dan hutan dimanfaatkan untuk sumber ekonomi keluarga. Tentunya ada pengalaman yang berbeda antara dulu dengan hari ini. Nah, teman-teman sekalian, empat yang Wah, kayaknya Bang Delvi PowerPoint-nya menghilang ya, Ya, itu sinyal, Pak. signal ya. Sinyal. Oke. Bang Delvi masih tersambung? Oke, apakah kita sambil menunggu Bang Delvi, kita ke Pak Adam ini? Gimana ini? Izin bisa?
izin. Oke, kita coba call dulu nih Bang Delvi nih ya. Bang Delvi masih tersambung soalnya nih kalau lihat dari roomnya nih masih ada, cuman kayaknya mungkin signalnya bermasalah kali ya. Oke, kita menghemat waktu atau memaksimalkan waktu kali ya. Jadi kita ke Bang Adam nih. Nah, Bang Adam ini MUI nih. Nih MUI di apa di Maluku Utara. Nah, biasanya kan mengeluarkan fatwa-fatwa nih Bang ya. Fatwa-fatwa yang berkaitan eh, dengan kehidupan orang Muslim lah katakan begitu ya, supaya ada rambu-rambu gitu. Nah, terkait dengan sumber daya alam, kayaknya harus kita dengar juga nih dari pengalaman di Maluku Utara, misalnya gitu. Mungkin ada contoh-contoh juga misalnya kayak gitu ininya. Nah, eh, oh ya teman-teman, ini kegiatan ini juga akan ditampilkan lewat platform media gitu ya yang tersedia dari ada kanal YouTube nanti ada Instagram dan eh, kanal-kanal lainnya yang dikelola oleh RI tentunya sih gitu. Nah, silakan Pak Adam ya. Pak Adam lah ya. Pak Adam untuk saya kasih memanfaatkan waktu ini nanti kalau ada Bang Delvi lagi nanti kita coba sambungkan lagi. Tapi silakan Bang Adam, waktunya saya persilakan. Ya izin, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supajo, Salam. selamat sore di Maluku Utara udah memasuki dekat maghrib ya. Kita di Oh timur ya. Indonesia, malamnya lebih cepat. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini, memanfaatkan waktu yang cukup singkat. Sebelum saya memulai, tanpa rasa hormat, selain itu saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada IRI Pusat, terutama kepada moderator dan Bang Hayu Prabowo selaku senioritas atau pimpinan kami di LPH MUI Pusat, Bang Miftah sama Mas Ribat. Terima kasih. Ini mungkin Pak Dokter udah masuk ini, jaringan udah aktif. Lanjut Oke, atau di Bang Sugan, Bang Delvi mau dilanjutkan atau mestinya kurang masuk Dipersilakan, stabil? uh, silakan Daeng Adam Basirun terlebih dahulu, enggak apa-apa. Oh, oke, sambil nanti melihat kestabilan signal kali Bang ya. Ini Ya, ya. ya, Oke, ya. siap, siap, Pak. Ya, ya. Oke, silakan Bang Adam dilanjutkan. Kita sudah minta izin ini sama Bang Suganda, tapi nanti kita akan sambung lanjut dengan Bang Suganda. Silakan Bang Adam. Oke, terima kasih ya di kesempatan yang berbahagia ini kita di Maluku Utara dengan cuaca sore yang begitu indah. Sebelum saya memasuki ke tema yang kita berikan, perlu kami menyampaikan informasi kepada publik bahwa Provinsi Maluku Utara itu adalah provinsi yang dimana bagian Jawa mengetahui bahwa Maluku Utara itu adalah Maluku dan Ambon. Ternyata Maluku Utara itu sudah terpisah dengan Ambon itu sekitar tahun 99 menjadi provinsi tersendiri yaitu Provinsi Maluku Utara. Mungkin slide-nya disenaikkan saja ya, slide-nya. Jadi Provinsi Maluku Utara itu kurang lebih saya menjelaskan secara geografis dulu, nanti fatwanya nanti di belakangan kita melihat perkembangan kasus mistik atau peristiwa problematika yang terjadi di Maluku Kiaraha atau di 4 kerajaan kesultanan yang ada di Maluku Kiaraha. Di Maluku Kiaraha ini atau Maluku Utara itu kurang lebih 309 pulau besar dan kecil yang dihuni 64 pulau. Dari luas totalitas Provinsi Maluku Utara ini terdiri dari 10 kabupaten kota. Dan Maluku Utara juga memiliki sejarah historis, yaitu kerajaan kesultanan di timur Nusantara yang anggap bagi kami cukup besar dan memiliki kontribusi di Indonesia maupun di bagian timur. Di antaranya yaitu kami sampaikan bahwa ada Kesultanan Ternate, ada juga Kesultanan Tidore, ada Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo.
Dari 4 kesultanan ini, mereka memiliki peran penting terhadap majunya daerah Maluku Kiaraha maupun Indonesia bagian timur. Ekspansi mereka tidak diragukan secara geostrategi maupun geopolitik. Kenapa? Karena ekspansi mereka bukan hanya berkuasa di Jazirah Al-Mulk, tapi bisa berkuasa sampai di luar negeri dengan ekspansi. Hal ini menjadi salah satu contoh historis bagi generasi Maluku Kiaraha bagaimana untuk mengupgrade, memperkembangkan kembali semangat untuk mempertahankan tatanan adat, tatanan Maluku Kiaraha, yaitu wilayahnya dari kenceraman para penjajah di masa lalu, di mana Maluku Utara dikenal dengan negeri rempah-rempah, yaitu cengkeh dan pala. Secara langsung, bahwa Maluku Kiaraha memiliki hutan tropis yang cukup baik dengan presentasi sumber daya alam, yakni cengkeh dan pala sebagai prioritas, sehingga mengundang negara-negara luar, diantaranya ada negara Spanyol, ada Portugis, ada Belanda yang datang ke Indonesia, tidak lain dan tidak bukan. Mereka membangun ekspansi perdagangan sekaligus dengan misi penjajahan. Namun lambat launnya mereka dilawan oleh kerajaan yang ada di Maluku Kiaraha, sehingga mereka meninggalkan Maluku Kiaraha dengan keadaan kekalahan. Bukti historisnya sampai hari ini, benteng-benteng yang ada di Maluku Kiaraha, Maluku Utara masih tertata dan baik dan dilestarikan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Sebagai wujud nyata bahwa kita Maluku Kiaraha pernah dijajah oleh bangsa asing dengan satu, yaitu komoditi, yaitu cengkeh dan pala. Dan itu adalah ciri khas kekayaan alam yang harus kita jaga, kita rawat untuk generasi ke depan. Namun di kesempatan hari ini dengan judulnya kekayaan yang kami miliki secara historis di Maluku Kiaraha, hari ini ada pendatang atau penjajahan baru yang datang di Maluku Kiaraha maupun di Indonesia secara totalitas. Maluku Kiaraha atau Maluku Utara memiliki hutan cukup luas atau 2 juta sekian, dengan penduduk 1 juta lebih, terdiri dari 10 kabupaten kota. Penjajahan baru yang datang di Maluku Kiaraha atau Maluku Utara yaitu dengan program pemerintah yang disebut dengan hilirisasi, di mana Maluku Kiaraha diberikan izin iup usaha pertambangan. Di antara yang kami update secara historis dan sampai hari ini masih bertahan 108 izin di Provinsi Maluku Utara, dan di Kabupaten Halmahera Selatan kurang lebih 400 izin yang di masa lalu namun telah dicabut sebagian dan diupdate. Hari ini satu problem yang kami hadapi dengan adanya program pemerintah yaitu proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional ini secara tidak langsung kita lihat di Kabupaten Halmahera Tengah. Kabupaten Halmahera Tengah, kita melihat presentasi luas wilayah dengan izin usaha pertambangan. Ternyata izin usaha pertambangan menguasai 60% hutan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Kalau sudah menguasai 60%, gimana kita mau mempertahankan yang disebut dengan hutan tropis? Padahal wilayah tersebut secara historis memiliki sumber daya alam yakni cengkeh dan pala. Kalaupun kita lihat fakta beberapa tahun terakhir, ada masyarakat adat suku Tobelo Dalam yang direlokasi atau diusir secara paksa oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang terjadi di Alkejira, dan bahkan suku Tobelo Dalam keluar dari hutan dan berpindah-pindah. Padahal mereka ini sudah tinggal di hutan cukup lama, berkebun, menanam, dan lain sebagainya. Dengan adanya program pemerintah, yaitu dengan satu catatan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Maluku Kiaraha, yakni
Saudara-saudara kita dari suku Tobelo Dalam diusir dari hutan dan ada yang turun ke kampung dan berpindah-pindah. Ini adalah salah satu fakta empiris yang menjadi apa ya, beban kami atau menjadi pelajaran atau menjadi uji bagi kami untuk bagaimana memberikan satu pemahaman kepada pemerintah setempat bahwa masyarakat adat Tobelo Dalam juga memiliki hak hidup di tempat yang mereka hidup. Kalaupun kita presentasi berbicara melindungi hewan, tumbuh-tumbuhan, seluruh yang ada dalamnya mungkin sudah terlalu jauh. Tapi kalau manusia pun telah diusir, ini yang harus kita kaji secara historis. Di Provinsi Maluku Utara, di Kabupaten Halmahera Tengah, itu kurang lebih 66 izin IUP. Belum lagi di Kabupaten Halmahera Timur, di Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Utara, dan di 10 kabupaten kota semuanya ada IUP. Dengan presentasi Maluku Keraha, hanya wilayahnya adalah 2 juta sekian tanahnya. Kalaupun kita kali-kali atau kita estimasi atau kita hitung, ternyata IUP-nya lebih menguasai daripada masyarakat Maluku Keraha. Ini yang menjadi salah satu kami menyampaikan bahwa Maluku Keraha adalah darurat agraria sampai hari ini. Fakta empiris yang terjadi, kami ambil sampel di PT Wedabai Nikel yang baru-baru ini menjadi salah satu isu sentral. PT Wedabai yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah memiliki anak perusahaan yang cukup besar, cukup banyak, dengan presentasi luas wilayah yang cukup besar dengan menyediakan smelter. Smelter itu adalah tungku kurang lebih dalam tahapan pembangunan hampir mendekati 40 tungku. Kalaupun 40 tungku ini aktif dan berkembang, saya pastikan dan kami pastikan bahwa cuaca yang ada di Provinsi Maluku Utara akan ditutupi dengan awan atau kabut hasil pada pembakaran. Ketika itu naik ke permukaan, maka mengganggu stabilitas cuaca alam. Dan pemanasan global terjadi, curah hujan tidak beraturan, disitulah gagal panen terutama khusus pohon cengkeh. Kenapa gagal panen? Kita masyarakat Maluku Keraha masih menggunakan pupuk alam, yaitu hujan tropis. Kalaupun cengkeh itu bunga sudah keluar, dan di saat yang bersamaan hujan turun yang tidak beraturan, maka bunganya gugur, dan akan terjadi yang disebut dengan gagal panen. Ini menjadi salah satu contoh yang sudah terlihat secara kasat mata dengan kehadiran IUP, izin usaha pertambangan. IUP usaha pertambangan ini selain dibangun di Kabupaten Halmahera Tengah kurang lebih hampir 40 tungku, ada juga yang akan dibangun yang dalam waktu dekat diresmikan di Kabupaten Halmahera Timur. Dua daerah ini berdekatan dan hutannya sudah saling tembus. Maksudnya operasi dari Halmahera Tengah sudah masuk Halmahera Timur dan sebaliknya. Dan hutan yang ada di tengah-tengah itu sudah habis dibabat oleh perusahaan. Ini sangat miris dan menjadi pukulan telat dan bagi kami. Yang kedua, dari operasi atau usaha pertambangan ini, Maluku Utara, di Maluku Keraha hampir rata-rata masyarakat hidup di pesisir pantai. Dan smelter ini dibangun dekat pesisir pantai. Yakin dan percaya, jika operasi pembakaran nikel itu terjadi, limbahnya pasti mau tidak mau akan jebol dan lari ke laut. Ketika lari ke laut, apa yang terjadi? Akan memberikan dampak terhadap laut dan memberikan dampak terhadap ikan, flora yang ada di sana semua. Dan itu dikonsumsi akan menjadi masalah bagi kesehatan kita, terutama yang mengkonsumsi ikan. Ini sangat fatal. Yang berikut juga, di Maluku Keraha, terutama di Bumi Fagoguru, hari ini, di wilayah tersebut memiliki satu induk sungai. Sungai itu sangat besar dan sungai tersebut hampir menghubungkan semua
perkampungan warga dari kampung ke kampung itu di darat di hutannya itu terkonfirmasi jadi satu. Di saat musim kemarau, di masa musim ombak, itu masyarakat lebih masuk ke hutan atau ke sungai mencari kehidupan, yakni mencari ikan, mencari uh, semua yang ada di terkandung dalamnya. Jikalau ini operasi pertambangan selalu masif, dipastikan air ini akan keruh dan dipastikan beberapa kasus yang kami dapati yang awalnya air itu jernih, hari ini sudah menjadi lumpur. Ini sangat fatal, sangat berbahaya bagi kami. Jadi kalau bicara kesejahteraan hilirisasi di Maluku Keraha tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Maluku Keraha. Faktanya pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa dalam satu sambutan bahwa Maluku Keraha memiliki pertumbuhan ekonomi kurang lebih 227%. Tinggi sekali, tinggi, sangat tinggi. Dan kalau kita bandingkan itu bisa mengalahkan provinsi yang ada di Indonesia, bahkan beberapa negara. Namun apa yang terjadi? Maluku Keraha, terutama di Kartambang, itu mengalami kemiskinan yang cukup luar biasa. Kesejahteraannya dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh elit-elit politik, investasi yang memiliki saham yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Jadi tidak ada dampak, tidak ada solusi, dan tidak ada yang memberikan dampak terbaik bagi kita yang ada di Provinsi Maluku Keraha. Yang berikut, kami mengupdate perkembangan. Setelah dari hutan turun ke kampung, kami melihat bahwa ketika smelter ini dibangun di pesisir perkampungan, mohon maaf, kami harus sampaikan kalaupun ada yang merekam jadi soal, tidak apa-apa. Itu konsekuensi ketika aktivis melawan tambang. Kami bukan anti investasi, tetapi minimal ada etika dalam beroperasi pertambangan di Jazirah Maluku maupun di mana saja. Contoh yang kita saksikan. Di Kabupaten Halmahera Selatan, salah satu desa Kawasi adalah desa tersebut representasi desa pertama di Pulau Obi. Hari ini, desa tersebut juga secara historis menyimpang salah satu benteng. Benteng tersebut adalah benteng penampungan rempah-rempah, yaitu cengkeh dan pala. Bukti bahwa Obi itu memiliki kekayaan alam, yaitu cengkeh, pala, dan tumbuh-tumbuhan lain. Hari ini apa yang terjadi? Kampung tersebut, desa tersebut akan direlokasikan atau kata lain dipindah, bahasa kasarnya diusir dari kampungnya. Dalam hasil update terbaru, saya bersama kawan-kawan atau para kerabat dari kaum Kristiani atau para pendeta, benteng pertahanan dan beberapa warga lainnya sampai hari ini masih bertahan untuk mempertahankan kampung tersebut. Namun, isu yang dipakai adalah bahwa kampung tersebut dianggap memiliki dampak bencana dalam tanda kutip adalah wilayah yang dianggap rawan tsunami. Padahal kita di Maluku Keraha maupun di Obi, perkampungan kita semua ada di pesisir pantai. Dengan menggunakan pemerintah mengeluarkan perda untuk merelokasikan kampung tersebut. Hal ini juga akan yang dialami oleh beberapa desa yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Hampir kurang lebih ada 7 desa. Semoga kami berharap desa tersebut juga tidak diusir dari kampungnya. Kenapa diusir? Mau tidak mau mereka akan pindah. Karena di belakangnya ada smelter. Smelter itu beroperasi, kalau anginnya tiup, berarti yang jatuhnya bukan hanya asap, tapi gumpalan-gumpalan dari hasil pembakaran, yaitu dari nikel. Dan itu jatuh ke air, dan penyakit ISPA itu sangat berkembang di sana. Berarti pertambangan tidak memberikan dampak yang positif, tapi memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia. Jadi kita di Maluku Keraha atau Maluku Utara hanya memiliki salah satu taman nasional yang mungkin menggempar di Indonesia, yaitu di Hatejawe, di Desa Kecamatan Obat Tengah,
Itu Taman Nasionalnya alhamdulillah sampai hari ini semua masih terawat dengan baik, dan di dalam juga dihuni oleh suku Tobelo Dalam yang mendiami di wilayah tersebut. Semua terawat dengan baik, terjaga dengan baik. Hanya satu-satunya itu, kalaupun kita lihat peta di Maluku Utara, mudah-mudahan tidak ada iup juga yang masuk di sana. Kalau ada iup yang masuk di sana, ya pasti akan tetap masuk karena kepentingan pemerintah membawa atas nama negara dengan tanda kutip kesejahteraan ada di masyarakat. Namun perlu diingat bahwa Obi sampai hari ini jalan aspalnya cuma 3 kilo. Padahal ada 3 perusahaan raksasa yang aktif berdiri di sana. Namun hari ini tidak ada kesejahteraan. Bagi kami, perusahaan yang datang adalah salah satu kebahagiaan, tapi diakhiri dengan penderitaan. Olehnya itu dalam presentasi yang kami sampaikan singkat ini, mungkin kami sampaikan bahwa izin usaha pertambangan di Maluku Utara itu kurang lebih hari ini 108 izin. Kalaupun itu dioperasi, dipastikan hampir semua hak-hak masyarakat adat, hak-hak masyarakat yang berkebun akan diambil alih oleh pihak tertentu. Yang menarik lagi, kami coba mengkonfirmasi survei lapangan di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Tengah. Ada masyarakat juga yang mungkin termakan doktrin dari pihak-pihak tertentu yang juga beramai-ramai melakukan pekapingan atau menjual tanahnya. Ini juga sangat miris. Tanahnya bukan di hutan sana, namun di pesisir pantai, dan itu dipastikan akan dibangun smelter. Dan ini sangat fatal. Fakta kemarin ketika beberapa sungai itu keruh dan ada semua masyarakat keluar demo, melakukan demonstrasi untuk menuntut. Kami sampaikan bahwa ini salah siapa? Salah kami atau salah Anda atau salah siapa? Olehnya itu mari kita sama-sama memberikan, mengevaluasi diri supaya tanah itu jangan dijual, tapi kita tanami pohon, tanami tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Pak Adam, Yang jadi mohon mindset maaf nih berpikir, Pak Adam. ya Eh, Mungkin bisa ini 2-3 menit lagi supaya bisa oke nyambung ke oke, Bang Belvi. siap. Karena waktu kita juga, Olehnya itu silakan. dari persoalan yang terjadi, maka kita harus salah satu isu yaitu melakukan perlindungan hukum terhadap lingkungan, yaitu dengan menggunakan ya tadi, kalau ketika melihat persoalan tadi secara pendekatan normatif itu bertentangan, baik itu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan maupun AMDAL, secara hierarki sampai ke hukum adat pun sangat bertentangan. Kalaupun kita kaji secara kita kaji secara hukum syariah, mungkin di dalam hukum Islam secara fikih kontemporer itu dalam teorinya Asatibi, yakni 3 teori atau Hamsi itu. Yang pertama adalah hifzul jin atau menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Yang terakhir itu adalah menjaga atau hifzul biyah, menjaga lingkungan. Kenapa menjaga lingkungan? Karena lingkungan adalah bagian daripada tak terpisahkan dari sebuah kehidupan. Jika kita melihat dalam tipologi, dalam teori masalah mursalah, dalam teorinya yang di situ adalah masalah daruriyah, maka ketika kita melihat masalah dan mudaratnya lebih besar, maka secara eksplisit, secara akademik, maka kami bisa memberikan satu kesimpulan bahwa tambang itu adalah haram hukumnya bagi masyarakat yang ada di tempatnya. Kenapa? Karena dia mampu mengancam kepada dirinya, bahkan menewaskan jiwanya. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Adam. Kalau dari penjelasannya Pak Adam tadi itu, kalau melihat dari situasi Maluku Utara gitu ya, dengan luas daratan dan perairan itu 66%-nya dikuasai oleh IUP, yaitu 108 IUP, dan dampaknya itu tadi saya paling tidak 3 yang paling penting: darurat agraria, hak-hak masyarakat ada tersingkirkan, bahkan ada
satu desa, bahkan ada ancaman beberapa desa lagi itu akan direlokasi, dipindahkan dari kampungnya. Sungai utama itu mengalami dampak keruh segala macam sehingga krisis air bersih segala macam ininya sampai kepada fatwa tambang haram. Kan itu tadi ininya. Tambang adalah haram karena itu banyak mudaratnya gitu ya. Jadi kerusakan tidak terjadi hanya di daratan dan di laut saja, ternyata bisa tadi juga udara juga ternyata mengakibatkan tercemar karena tadi soal smelter gitu. Jadi darat, perairan dan udara itu sehingga kesimpulan fatwanya adalah tambang haram. Nah, itu kita ambil ininya dari Pak Adam. Silakan Bang Delvi Suganda yang sudah ini sudah kembali signalnya, mudah-mudahan stabil Bang Delvi ya. Mungkin start Keluar 10 sampai 15 menit bisa dimaksimalkan ya Bang Delvi supaya nanti bisa ada tanya jawab dari teman-teman audiens. Silakan Bang Delvi. Ya, terima kasih. Saya tidak lagi pembukaan ya, Bang Monang ya. Ya Bang, lanjut. Silakan Mas Ribat ke slide yang 3 dimensi tadi, Mas Ribat lagi. Ya, jadi dalam hutan di masyarakat Aceh itu, agar dia lestari berkesinambungan, maka secara institusi sosial dibentuk yang namanya Panglima Hutan. Panglima Hutan atau Panglima Udun istilahnya kalau bahasa lokal, yang salah satu fungsi menjaga hutan dimanfaatkan secara bijaksana, tidak berlebihan. Riset yang saya lakukan sebelum kegiatan sore ini itu memang saya menemukan ada beberapa kegiatan pada masyarakat yang mukimnya itu berdekatan dengan hutan. Mereka memanfaatkan hutan itu, kayu khususnya itu, secara arif dan bijaksana. Jadi pada institusi adat yang disebut dengan Panglima Hutan ini atau pawang hutan, secara lokal mereka mengatur agar pemanfaatan hutan itu tidak hanya terbatas pada dimanfaatkan saja, akan tetapi juga mengatur bagaimana cara pohon itu ditebang dan pada posisi-posisi apa saja, dan pada jarak berapa jarak dari sungai sebatang kayu itu bisa ditebang. Nah, pengalaman masa lalu ini, pada saat saya mengumpulkan data itu, ada beberapa hal yang menarik yang bisa dijadikan pelajaran. Pertama adalah ada pohon kayu tertentu yang dia tidak bisa ditebang, yang mana di atas pohon kayu tersebut apabila bersarang makhluk hidup lain, nah seperti lebah madu atau sarang ular, yang dalam keyakinan masyarakat Aceh secara umum, apabila seseorang menebang pohon yang di dalam pohonnya itu ada hewan-hewan berbisa, ada seperti yang tadi disebutkan ada lebah madu, besar kemungkinan para hewan itu akan sampai ke rumah. Artinya hewan mengikuti kemana sarangnya dibawa. Nah, ada pengalaman menarik juga bagaimana masyarakat lokal ini memanfaatkan pohon, misalkan dalam pembuatan alat musik tradisional yang namanya rapai geleng. Nah, ini saya temukan datanya itu di Bang Imam Juwaini, salah satu praktisi seniman di Aceh, yang dulu saya juga pernah bersama beliau dalam melestarikan seni dan budaya di Aceh. Itu pada saat melakukan riset mengenai proses pembuatan alat musik, kalau ada orang yang tidak memahami pohon apa yang diambil, akan besar kemungkinan kontras karena memanfaatkan pohon hutan untuk kepentingan seni.
Menariknya adalah alat musik tradisional Aceh itu yang berasal dari kayu, itu hanya diambil akarnya yang besar saja. Saya lupa memasukkan foto alat musiknya ini, namanya rapai pase. Itu rapainya alat musiknya besar sekali. Itu kayunya diambil dari pohon yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Artinya pohon kayu itu dianggap tidak bisa digunakan apa-apa untuk kepentingan kehidupan sehari-hari, itu pertama. Dan yang kedua, usia pohon kayu itu 100 tahun. Setelah usia pohon kayunya 100 tahun, maka jika ada orang yang ingin memanfaatkan akar bani, namanya kalau orang di sini menyebutnya akar bani, itu baru bisa dimanfaatkan. Nah, apa yang menariknya kemudian tidak sembarang manfaatkan saja teman-teman semua, tetapi ada ritual-ritual atau keyakinan yang dilakukan sebelum mengambil akar kayu tersebut. Ini maaf saya tidak mencantumkan foto alat musiknya dan juga tidak mencantumkan seberapa besar ukuran akarnya. Nah, saya mengejar terus ini data yang ingin saya capai. Ternyata yang bisa mengambil akar kayu tersebut disebut dengan pawang. Pawang ini yang bisa mengambil itu, yang bisa mengambil akarnya. Nah, bagaimana cara mereka mengambil? Pertama adalah mereka memperhatikan terlebih dulu pohon kayunya berapa usianya, kemudian mereka memperhatikan akarnya, dan kemudian mereka memberi tanda di pohon tersebut. Setelah mereka berikan tanda pada batang pohonnya, bisa berupa besi yang dipukulkan ke pohon, atau bisa berupa paku yang dipakukan ke pohon. Kemudian mereka pulang ke kampung kembali dan dibiarkan selama 1 minggu besi atau paku yang dipakukan di pohon tadi. Nah, setelah 1 minggu, apa keyakinan yang muncul? Apabila paku atau besi yang ditancapkan di pohon tersebut masih ada, maka dianggap akar dari pohon kayu tersebut bisa dibawa pulang ke kampung atau dimanfaatkan sebagai alat musik. Nah, artinya masyarakat Aceh dulu yang yang barangkali dulu tidak ada mengenyam pendidikan formal yang seperti kita rasakan hari ini, tetapi muncul kesadaran yang diinspirasi dari keyakinan beragama. Mengapa saya katakan demikian? Karena apabila kayu yang ditancap tadi jatuh misalnya, itu bisa saja pohon kayunya sudah ada yang punya. Atau bisa juga kayunya tidak mau, karena dalam wawancara yang saya lakukan dengan Pak Irwan Adabi, itu mengatakan ada ritual-ritual, misalkan begini, kalau dalam bahasa Indonesia itu, wahai pohon yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, jika engkau bersedia saya bawa pulang ke Nanggro. Nanggro itu maknanya pulang ke kampung, ke pemukiman. Maka berikan tanda kepada saya agar kayu atau paku atau besi yang saya tancapkan ini seminggu kemudian tetap berada di batangmu. Dan kalau engkau tidak setuju, maka berikanlah tanda bahwa dia lepas dari batangmu. Lebih kurang demikian artinya. Nah, kemudian kalau setelah 1 minggu mereka datang, lantas apa? Kalau besinya masih ada, maka di situ baru mereka bermunajat kepada Tuhan. Bahwasanya rasa syukur, kemudian dimanfaatkan pemberian Tuhan ini dengan baik dan bijaksana. Nah, oleh karena itu saya juga mengalami hal yang sama beberapa tahun yang lalu itu. Ketika saya mencari obat untuk orang tua saya itu,
Saya mencari di sebuah kebun, dan yang punya kebun itu sudah mbah-mbah, sudah sepuh. Lantas kepada saya ditanya, untuk apa daun ini nak? Saya jawab, untuk obat ayah saya. Lantas dia menjongkok di depan pohon kayu itu, dia berdoa kepada Allah, wahai kepada Tuhan Maha Esa, mohon, dan dia minta izin dulu kepada pohon, wahai pohon, ini ada makhluk Allah atau ada manusia yang masih yang membutuhkanmu untuk sebagai obat. Semoga engkau menjadi nantinya sebagai obat untuk penyakit yang untuk sembuh penyakitnya. Lebih kurang begitu. Artinya apa? Antara hukum yang dimanai di sini adalah hukum agama dengan budaya yang dianut, itu memiliki relasi yang sangat kuat yang tidak bisa dipisahkan dalam keyakinan masyarakat Aceh terhadap pohon. Karena menurut Imam Juwaini yang selaku wawancara, ada keyakinan yang sangat tinggi terhadap masyarakat Aceh dulu kepada pohon kayu yang juga merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang hidup berdampingan dengan masyarakat Aceh itu sendiri. Dan itu tidak hanya berlaku di tidak hanya berlaku pada masyarakat yang tinggal di pedalaman. Misalkan saja seperti saya katakan tadi, saya mengalami hal yang serupa beberapa puluh tahun yang lalu. Diajarkan bagaimana memanfaatkan pohon, bagaimana menghargai pohon, bagaimana kami orang kampung ini melihat alam itu seperti apa, dan bagaimana menanam pohon dan kapan pohon itu harus disanjung, sampai begitu diajarkan lebih dahulu. Nah, teman-teman semua, keyakinan ini kemudian dibarengi dengan pendidikan agama yang kental pada masyarakat Aceh. Karena seperti dikatakan oleh pemateri sebelumnya, ada fikih yang mengatur bagaimana manusia itu hidup berdampingan dengan alam sebagai makhluk yang sama-sama makhluk diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tidak ada pendidikan formal dulu. Tidak ada pendidikan formal yang dirasakan oleh orang-orang zaman dulu, tetapi nilai budi ya, artinya budaya yang baik itu tertanam menjadi spirit kepada masyarakat Aceh dulu dalam menjaga kosmos ya, alam kosmik ya, kosmologi, saya nggak tahu istilahnya tepat, antara manusia dengan masyarakat dulu. Dalam kegiatan sore ini saya juga melihat ada teman saya yang hadir, yang sama-sama mengalami bagaimana kami dulu diajarkan dalam menjaga hutan, lingkungan, menjaga kebersihan sungai. Itu diajarkan tidak ada dibayar, tidak ada tanpa pamrih, bagaimana sungai itu hidup bersih dan kami bisa memanfaatkan. Seperti ini Muungkut ini, artinya masyarakat yang tinggal di dekat pegunungan, mereka memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga, yaitu berburu ikan. Next, Mas Ribat, yang berikutnya, yang langsung kondisi hari ini, Mas Ribat. Yang kondisi hari ini. Ini Mas. Ya. Nah, hari ini kita kan saya memaparkan ini pengalaman dulu dengan hari ini. Hari ini secara otomatis masyarakat Aceh yang mengenyam pendidikan formal, yang mendapatkan pendidikan secara utuh, tentunya juga kalau dikatakan pelan-pelan melupakan fungsi hutan juga terlalu dini ya. Tapi yang mau dikatakan adalah aspek regulasi pertama. Ini pernah saya paparkan di kesempatan dulu dengan IRI juga, bagaimana hukum di Aceh itu dalam ini undang-undang kekhususan Aceh itu menjaga hutan. Di sini ada saya munculkan itu pasal 150, pasal 155, pasal 156, 165, 181 itu secara umum mengatur keberadaan hutan loser. Nah,
Ini yang menjadi kekhususan dalam perlindungan hutan di Aceh. Berikutnya Mas Ribat. Tapi yang mau dikatakan adalah ada kanun tentang lembaga adat, kanun Aceh. Kanun itu peraturan daerah provinsi ya. Kanun Provinsi Aceh itu nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat menyebutkan dengan istilah pawang gle atau pawang hutan. Berikutnya Mas Ribat. Nah ini dia, memimpin, mengatur adat istiadat, termasuk ini institusi adat ya, institusi adat yang dia dijabat oleh satu orang yang berada pada level mukim. Tetapi kalau membandingkan institusi adat pawang gle ini, gle itu artinya gunung, pawang itu ya pawang, itu berbanding terbalik dengan kondisi dulu, pengalaman masa lalu. Karena seorang pawang gle atau pemimpin lembaga adat belajar dari pengalaman dulu itu, kebutuhan sehari-hari mereka dipenuhi apa yang dihasilkan dari hutan. Nah, kalau hari ini kan tidak, hutan itu dijaga, dikawal oleh institusi-institusi formal pemerintah. Nah, ini singkat saja, karena adanya keterlibatan institusi pemerintah dalam membantu penjagaan pelestarian hutan ini, ada kalanya pawang gle ini tersisih. Mengapa saya tahu? Karena saya ada mewawancarai salah satu ya komandan polisi hutan di wilayah barat selatan itu. Dia mengontrol daerah aliran sungai hingga ke Kutacaan. Itu mengatakan dalam beberapa kondisi tertentu, mengapa pawang hutan ini tidak aktif? Karena dijepit oleh kondisi ekonomi. Begitu mereka aktif menjaga hutannya, ternyata ada sisi lain yang dilupakan. Berikutnya Mas Ribat, ini mau habis Mas Ribat. Ini dia, begitu pawang hutan ini fokus menjaga hutan, ada kondisi lain yang berbanding terbalik. Misalnya begitu seorang pawang hutan fokus menjaga hutan, tetapi kondisi ekonominya tidak terjawab. Akhirnya menjadi persoalan. Kalau dia tidak menjaga hutan, maka secara amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada dirinya dalam menjaga hutan ya tidak terlaksana. Tetapi begitu dia melaksanakan fungsinya sebagai pawang hutan, malah terabaikan kehidupan ekonominya. Nah, berikutnya Mas Ribat, ini sudah mau habis. Nah, ini beberapa pengalaman ya di Aceh ya, yang kondisi hari ini. Nah, ini namanya ini yang riset yang sedang coba saya garap, ini namanya ekofeminisme. Ini yang kemudian menjadi sempat tren di Aceh. Ini keterlibatan perempuan dalam ini ada referensinya di bawah, artinya saya tidak mengutip sembarangan. Mereka ini dibayar. Maaf kalau saya salah silakan dikritik. Mereka ini diberikan haknya karena sudah ikut serta dalam pelestarian hutan. Ini posisinya di dataran tinggi Gayo kalau saya nggak salah, apa di Meriah itu. Nah, ini bagus sebagai konsep ya untuk menjaga hutan itu, karena cara keterlibatan perempuan dalam menjaga hutan itu kan berbeda ya dengan laki-laki. Kalau laki-laki yang hadir di hutan ketemu dengan illegal logging ya kemungkinan besar kan berantem di sana di hutan. Tetapi kalau perempuan dengan lemah lembut mungkin mengingatkan. Nah, teman-teman silahkan dibuka di googling aja ini Empu Uten ini. Berikutnya Mas Ribat. Nah, ini yang saya katakan tadi. Saya untuk sekarang masih berpikir. Bang Adam, mohon maaf nanti ini Pak Delvi bisa 2 menit biar nanti bisa kita ini ya. Ya, boleh Pak. Ya, ini sudah habis. Terima kasih Bang. Ya. Jika institusi adat dikembalikan kepada terahnya sebagai penjaga hutan dan diikut sertakan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung segala kebutuhan sumber kehidupan si institusi adat, tentu harapannya adalah institusi adat ini akan aktif. Tetapi dari beberapa pengalaman ketika institusi adat dilibatkan diberikan hak hidupnya seperti seleri atau gaji, juga ini saya katakan sisi negatifnya ketika institusi adat itu diberikan seleri karena ikut serta dalam menjaga adat,
juga akan memunculkan konstelasi politik atau orkestra politik di institusi adat tersebut. Karena seorang pawang hutan itu proses pemilihannya adalah oleh masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Terakhir Mas Ribat, berikutnya Mas Ribat. Nah ini kesimpulan saya teman-teman. Ada ya jauh perbedaan. Dulu itu kesimpulannya nilai spirit yang muncul dari masyarakat Aceh itu simetris dengan apa yang diyakini secara agama. Namun hari ini kan berbanding terbalik. Ada rekomendasi juga. Ya, demikian teman-teman semua, lebih kurang saya mohon maaf nih jaringan kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Delvi dan juga Pak Adam ya untuk menyampaikan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita punya waktu 25 menit gitu ya, tersisa nih. Jadi mungkin 5 atau 10 menit kalau ada yang mau merespon dari dua pemateri, persilakan di raise hand gitu ya. Atau nanti teman-teman Mas Miftah atau bisa bantu nanti siapa yang ininya yang mau merespon. Tapi saya ada titip satu pemantik nih paling tidak gitu ya ke dua narasumber. Kan kalau di Maluku Utara itu bagaimana mendorong MUI, akademisi, misalnya kampus gitu bersama dengan masyarakat adat, itu ada satu perda di Maluku Utara yang bisa melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama untuk bisa menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tentang hutan adat, misalnya kayak begitu. Tapi kalau untuk yang Aceh ini, nanti Bang Delvi bisa koreksi kalau saya salah, apakah Kanun 10 tahun 2028 tahun 2008 terkait dengan lembaga adat itu bisa digunakan nggak untuk hubungan masyarakat adat menjaga hutan tapi nyambung juga dengan urusan-urusan ekonominya misalnya kayak gitu. Nah nanti itu mungkin bisa direspon. Tapi saya minta mungkin ada audiens di sini ya teman-teman Bapak Ibu yang mau memberikan satu dua pertanyaan atau respon silakan kalau ada yang mau raise hand. Saya kasih kesempatan sebelum merespon atau menjawab yang tadi saya sampaikan. Ada Bapak Ibu dari panitia? Oke, Mas Rahmat ini ya. Mas Rahmat bisa di kali ya. Dan kalau ada videonya bagus juga kalau bisa dibuka. Tapi kalau sinyalnya nggak bagus nggak apa-apa. Silakan Mas Rahmat yang sudah resen. Oke, terima kasih Bapak Arifin beserta dua moderator yang cukup hebat di sore hari ini. Langsung saja mungkin saya ingin bertanya terhadap dua perspektif pandangan ataupun dua perspektif permasalahan ataupun secara local wisdom yang berbeda ya. Satu dari Maluku, satu dari Aceh gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang pandangan dari moderator sendiri, kalau kita mau tarik kepada tiga aspek. Yang pertama antrosentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme gitu. Dimana pada hari ini yang seharusnya yang digaungkan oleh aktivis lingkungan, oleh para akademisi itu telah mengarah kepada bio dan ekosentrisme gitu. Tapi pada tahapan pelaksanaannya kita juga tidak bisa berperan begitu kuat ya dalam mempertahankan hutan misalnya salah satunya. Karena di sana juga ada batas wilayah. Batas wilayah misalnya termasuk batas wilayah adat, batas wilayah APL, batas wilayah lindung, batas wilayah kalau di Aceh itu ada namanya Taman Nasional, bahkan lebih dari itu ada yang namanya SM, Suaka Marga Satwa. Jadi bagaimana kolaborasi lintas lini yang terutama berbasis kepada agama mampu memberikan pencerahan kepada stakeholder terutama kepada stakeholder untuk tetap terus menjaga ataupun mengawasi agar tidak terjadinya deforestasi di kawasan hulu.
Mungkin dari perspektif saya ingin melihat para pembicara mungkin bisa mengambil dari perspektif ekosentrisme, biosentrisme atau apa namanya dari biosentrisme, ekosentrisme, mungkin satu lagi dari sisi antrosentrisme. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Kalau tidak ada lagi yang raise hand, mungkin bisa langsung direspon sama Pak Adam atau Bang Delvi. Pak Adam duluan, karena eh, tadi ada soal lintas agama gimana nih, Em, apa yang ditanyakan oleh Pak Rahmat, terutama dalam tiga hal tadi tuh. Silakan, mulai Pak Adam dulu ya, Ya, mungkin baru terima disambung. kasih Bang moderator yang kesediaan waktunya dan terima kasih pula kepada Bang Rahmat. Yang pertama, saya coba konfirmasi yang ditanyakan oleh moderator sendiri ya terkait dengan fenomena yang terjadi di Kikenya. Benar, Bang. Di Maluku Kera, kenapa awalnya saya menyampaikan 4 kerajaan itu? Kalau secara historis mereka punya peran penting. Kalau hari ini kita lagi coba mengkonfirmasi bagaimana kekuatan itu harus digunakan. Hal ini sebagaimana orang melihat dalam regulasi ketentuan pasal 18B ayat 2 bahwa adat itu diakui dan diakui oleh negara jikalau adat itu masih hidup, dan alhamdulillah hari ini empat kerajaan itu masih aktif dan dilihat dalam aspek adat syatoran yang dimiliki oleh kerajaan itu memang ada benar. Namun lagi-lagi hegemoni telah dikuasai oleh pemerintah atas nama negara. Ini yang kami coba mengkonfirmasi, memberikan diskusi kepada Johukum, itu di Kadato namanya Johukum Swasio, yang mengurus terkait dengan masalah, kalau dalam bahasa Ternate yang disebut dengan hutan atau apa semua ada lengkap, aturannya lengkap semua. Tinggal kita bagaimana memperjuangkan yang tadi putusan MK itu, kami juga sudah diskusi terkait dengan masalah perda adat, gimana untuk melindungi. Namun menarik ketika saya mengkonfirmasi uh, informasi ke DLH provinsi ya, DLH provinsi, itu mereka juga baru kaget ternyata kok ada hifzul biyah, kok masa agama yang kaum agamamu itu bukan hanya urusnya sholat, ibadah, zakat dan sebagainya, kok urus lingkungan juga gitu. Saya pun bingung, wah tidak, ini dalam fikih kontemporer Jawa, saya malah memberikan materi kepada mereka. Oh gini, hukum Islam itu selain mengurus ibadah, ngurus khutbah, doa, dia juga peduli lingkungan juga. Saya jelaskan, kalau ini tidak dijaga, ini namanya kiamat, kiamat kecil ini. Karena kerusakan di laut dan darat itu akibat daripada perbuatan manusia, ya kita harus jaga dengan baik. Mereka juga baru tahu dari orang DLH. Ini juga jadi menarik. Terima kasih kami sudah mengupdate dan melakukan diskusi-diskusi kecil. Namun ya konsekuensi logis, Bang. Kita melawan pemerintah itu butuh nyali 1000. Kita udah rasa gimana ya pahala-pahala ayam itu disandarkan waktu saat kami dieksekusi waktu saat turun TKP itu jadi masalah. Tapi tidak apa-apa, itu namanya memperjuangkan hak rakyat. Yang kedua, terima kasih Bang. Memang di sisi lain menjaga lingkungan itu sulit. Kenapa sulit? Ada ketergantungan di sana. Kenapa? Secara aktivis LSM lingkungan maupun para tokoh agama, tokoh masyarakat, hari ini yang jadi persoalan adalah sosialisasi pemerintah kepada mereka itu adalah ketika perusahaan datang itu adalah memberikan kesejahteraan. Ini doktrin yang paling utama diberikan. Sehingga ketika perusahaan datang, mereka ramai-ramai menjemput, malah respon tertawa dan malah menganggap bahwa itu ada suatu anugerah. Ini yang literasi-literasi ini yang perlu kami diskusikan untuk menyampaikan bahwa ternyata tidak selamanya tambang datang itu untuk memberikan dampak yang baik. Contoh, banyak hari ini aktivis yang bersama-sama dengan saya waktu itu, mereka semua telah diambil alih oleh pihak perusahaan untuk dijadikan posisi-posisi strategis. Makanya idealisme itu digerogoti dengan yang tadinya dilawan dengan kekerasan, hari ini dilawan dengan yang disebut dengan materi atau uang, sehingga mereka tersayu dan mereka bergabung dan sama-sama menikmati investasi pertambangan yang terjadi di daerah setempat. Yang kedua, strategi yang kami lakukan, saya selaku seorang aktivis lingkungan juga sebagai dosen, kami membangun dari mahasiswa, memberikan diskusi-diskusi kepada mahasiswa bahwa
hampir rata-rata izin itu dimanipulasi oleh kepala desa. Jadi terkadang izin itu ditandatangani ditipu bahwa ada suatu kegiatan yang dilaksanakan, namun dalam kegiatan itu ada sebuah absen tanda tangan bahwa absen itu ternyata jadi fungsinya bahwa masyarakat itu mendukung IUP-nya masuk di tempat. Nah, ini yang kami coba ambil jauh-jauh sebelumnya kepada mahasiswa. Jika Anda menjadi kepala desa, jadi DPR, janganlah jadi seperti para senior-senior itu yang nanti kalian mengakhiri kehidupan ini dengan meninggalkan generasi membenci Anda karena uang daripada Anda ya generasinya tadi pencuri dan sebagainya karena kekayaannya sudah dijual diambil alih oleh bangsa lain sehingga kami memberikan edukasi lewat kampus. Yang kedua lewat diskusi-diskusi literasi aktivis diantaranya kami komunikasi HMI, ada PMI, ada LDK, ada GMNI, semua ada Aman juga kami konfirmasi sering bergabung dengan Aman Maluku Utara yang hari ini ketuanya terpilih anggota Dewan Legislatif di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu Abang Munadi, yaitu Ketua Aman Maluku Utara yang sekarang terpilih. Kami juga diskusi, gimana itu Bang Munadi? Iya, dia terpilih. Dan IUP itu pertambangan itu ada di wilayah beliau. Dan ini memang butuh proses dan sangat antusias kami bermitra dan bekerjasama. Itu pada level. Yang kedua, kami juga coba membuat format teks khotbah untuk menyampaikan kepada Bapak Imam di setiap masjid dan kepada mahasiswa kami yang punya bakat dalam aspek khutbah. Kami sering kasih konsep untuk dibawakan ke setiap waktu Jumat. Mereka menyampaikan minimal memberikan indikasi lewat khutbah Jumat. Ternyata kita bukan hanya pada level baca doa dan sebagainya, tapi kita juga harus peduli lingkungan karena lingkungan itu adalah satu prioritaskan yang kita harus jaga dan rawat. Jadi strategi yang kedua kami juga menyampaikan kebetulan saya bergabung dengan pendeta juga di pendeta ada pendeta yang gabungan dan kami sudah live di RRI dan di beberapa diskusi kami panel dan mereka juga menyampaikan perspektifnya masing-masing karena yang kami hadapi di Kawasi itu adalah mayoritas umat Kristen yang desanya mohon maaf anggaplah diusir lah dari tempat yang mereka sudah diami selama ini dan mereka memberikan edukasi lewat gereja untuk bagaimana menjaga lingkungan dengan baik. Yang berikut juga kami memberikan edukasi lewat flyer yang hari ini di zaman digital kami memberikan dimanfaatkan lewat TikTok dan lain sebagainya kepada mahasiswa untuk bagaimana menjaga lingkungan. Sebab kami memberikan satu edukasi kepada mereka, salah satunya adalah bahwa pekerjaan yang paling abadi itu 3. Kami menyampaikan yang pertama adalah bertani, kedua berdagang, yang ketiga adalah peternakan, bukan menambang. Karena aktivitas penambangan itu jujur tidak ada sejarah di dunia ini. Tidak ada sejarah dunia ini orang yang memiliki kekayaan tambang itu maju. Namun yang memiliki kekayaan tambang itu hari ini menjadi masalah bagi mereka. Kami sudah mengambil contoh salah satu pertambangan yang terjadi di tahun 90-an yang ada di Pulau GB dekat Papua. Hari ini kediamannya gersang. Padahal secara historis kejayaannya dulu luar biasa. Tapi hari ini apa yang terjadi? Menjadi sangat ngeri dan itu pelajaran yang bagi kami. Yang berikut benar bahwa ekonomi itu menjadi prioritas yang kami menyampaikan ini kepada mahasiswa dan rata-rata mahasiswa kita di sini setelah wisuda semua masuk tambang karena memang sangat menggiurkan Bang. Di tambang itu 1 bulan itu gajinya 7-8 juta bahkan sampai 12. Jadi tetap mereka akan lari ke sana. Ini yang jadi jadi tantangan bagi kami bagaimana cara memberikan pemahaman biar supaya tambang itu tetap menjalankan tapi menjaga etika. Yang pertama adalah limbah jangan buang ke laut, tapi limbah harus diolah secara produktif biar tidak memberikan dampak kepada yang lain. Yang kedua, kami coba konfirmasi untuk supaya reboisasi cepat dilaksanakan. Karena memang satu jengkal tanah itu dirusaki, butuhnya 1000 tahun baru bisa pulih kembali. Tanah kalau dirusaki, bagaimana dengan ribuan ton tanah yang telah dirusaki, kapan pulihnya? Ini yang menjadi catatan-catatan edukasi memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang berikut juga, kita di Maluku Utara mungkin belum dapat musibah. Saya mohon, saya bukan minta musibah, tidak. Kenapa? Karena manusia itu nanti ketika ada bencana baru ada kesadaran, gitu. Kesadarannya apa? Mereka akan taubat dan mereka tidak akan mengulangi lagi.
Ya, ini yang kami mohon, kami bersabar dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini belum terjadi. Kalau sudah terjadi, ya nanti dilihat. Jadi memang kita berlawanan di masyarakat, terutama yang pro dan kontrak ini juga luar biasa. Kami sebagai aktivis yang turut advokasi, itu pun was-was karena kami diincar. Kemarin beberapa wartawan nasional, Kompas, beberapa wartawan nasional itu ditangkap di TKP, diamankan karena dianggap meliput dan mengekspos pekerjaan yang ada di tambang. Di IWIP sendiri itu dibuka tahun 2018. Sampai hari ini sudah memakan korban, itu sudah hampir ratusan meninggal dunia. Ada smelter yang meledak dan lain sebagainya, ada kecelakaan dan memang banyak masalah yang terjadi di sana. Ini yang safety-nya belum terupdate. Olehnya itu tadi strategi-strategi yang kami lakukan itu memang batas adat, ada hutan adat, ada hutan lindung, ada juga yang hari ini. Namun mungkin ya inilah watak pemerintah. Semoga pemerintah yang terpilih mungkin memiliki pemahaman terkait dengan rasa lingkungan. Kenapa sampai hari ini semua regulasi itu yang terakhir yang kami update itu terkait dengan tata ruang. Tata ruang itu RPJ, tata ruang itu ketika kami pelajari belum disahkan, tapi masih ada tarik menarik bersama teman-teman aktivis, teman lingkungan untuk menolak. Kenapa? Karena ketika kita melihat itu draftnya, ternyata hampir semua hak masyarakat itu masuk di dalamnya, dan itu kepentingan oligarki dengan proyek strategis nasional. Di proyek strategis nasional itu, Bang, di sana dibangun keamanannya, tempat keamanan cukup besar. Ada tentara, ada brimob, ada polisi, dan memang untuk melakukan perlawanan itu butuh kesabaran dan tidak satu hari untuk melawan itu. Jadi yang terpenting kita membangun kesadaran kepada masyarakat. Yang pertama, kami memberikan edukasi bahwa bertani itu juga bertani juga bisa memberikan kehidupan yang layak bagi kita. Kenapa? Kalaupun negara lagi krisis, pasti pemerintah yang mengajak masyarakat harus bertani karena bahan pertahanan terakhir adalah para petani. Jika petani kuat, maka negara kuat. Kalau petani miskin, negara miskin. Negara pun akan hancur. Jadi petani menjadi salah satu solusi bagi kami. Terima kasih. Saya kembalikan, Mas. Baik, Pak Adam. Ya, kita ini memang dengan waktu ya, ini agak lewat dikit. Saya minta maaf nih dengan panitia, tapi ini mau jam maghrib. Silakan Bang Delvi ya. Kita maksimalkan waktu yang masih tersisa nih. Bang Delvi masih oke, Bang Delvi. Silakan Bang merespon dari Bang Rahmat mungkin sama yang tadi saya. Terima kasih, ini jawaban dari Bang Adam luar biasa sekali ya. Terima kasih dari Tuh Rahmat Srianto Piringadi. Saya singkatnya Rahmat SP aja ya. Namanya 3 suku kata. Saya ingin mengajak Pak Rahmat ya, dari pengalaman ya, dari aspek bagaimana agamawan itu terkesan tersisihkan dari pengelolaan hutan. Misalkan illegal mining, saya tidak hanya terbatas pada aspek agamawan, tapi perangkat adat yang lainnya. Karena pertanyaan yang sama juga pernah saya tanyakan, sejauh mana keterlibatan perangkat agama, pemuka agama di Aceh itu, serta perangkat adat, pemuka adat, dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di hutan. Padahal kalau kita kembali ke nilai yang diatur, yang tertanam dalam spirit masyarakat Aceh itu dari aspek pengolahan sumber daya hutan, maka pemuka agama dan pemuka adat itu tidak bisa diabaikan. Nah, dalam satu kesempatan dikatakan bahwasanya yang merasakan langsung dari kerusakan hutan itu adalah masyarakat yang bermukim di sekitar hutan itu sendiri. Misalkan kalau dari pengalaman baru ini ada Trumon itu dalam satu kecamatan itu tidak pernah banjir separah tahun lalu. Tapi tahun lalu itu sangat parah. Mengapa? Karena ada pengalihan fungsi hutan yang di situ mengabaikan fungsi perangkat adat
seperti pawang hutan, kemudian ada ketua Senubuk yang mengatur tentang pemanfaatan lahan kebun, ada perangkat-perangkat adat lainnya yang secara nilai mereka lebih memahami kondisi hutan itu sendiri daripada perusahaan-perusahaan yang masuk. Yang menjadi persoalannya adalah mengapa masyarakat yang lebih memahami kondisi lingkungannya diabaikan. Nah, misalkan juga pernah satu waktu itu di beberapa lokasi di Aceh Selatan itu pemanfaatan hutan, tetapi tidak melibatkan pawang hutannya, yang pada akhirnya memakan korban jiwa, misalkan tambang artisanal ya istilahnya. Yang kemudian secara fungsi lahan, karena lahan pembukaan tambang artisanal itu masih tidak begitu jauh dari lokasi pemukiman. Padahal kalau kembali ke konsep pengolahan sumber daya, konsep adat itu sendiri, lahan yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat yang hidup di pemukiman itu alangkah bagusnya jika melibatkan petinggi adatnya dalam pengolahannya, apakah itu pemanfaatan sumber daya hayati ataupun di dalam bumi itu sendiri. Nah, karena ada jawaban yang menarik. Seorang pemangku adat di Aceh itu, sekarang saya nggak tahu ya apa masih berlaku, itu tidak begitu dipilih oleh masyarakat di sekitar kawasan kekuasaan adatnya itu. Tidak hanya sembarang pilih, karena orang yang dipilih itu memiliki kelebihan yang dia miliki. Misalkan dia bisa mengetahui kapan seekor gajah itu melintas, seorang pawang hutan ya, atau dia bisa mengetahui kapan harimau itu melintas, dia bisa mengetahui kapan lebah madu itu akan hinggap di satu pohon yang besar, dia bisa tahu ketika pohon itu ditebang, maka bahagian mana yang bagus dijadikan untuk pintu. Karena kalau salah pemanfaatannya bisa jadi rumah itu akan panas. Dan banyak nilai-nilai serta keyakinan itu yang hari ini diabaikan. Saya setuju dengan statement dari Bang Adam tadi, bahwasanya ada nilai yang terabaikan ketika korporat itu masuk. Maka dalam rekomendasi PPT saya itu saya katakan, agar nilai ini tidak hilang, maka pemerintah kabupaten ataupun kota itu harus menyisihkan sedikit APBK-nya untuk mensejahterakan petinggi-petinggi adat yang pada dirinya, yang pada spirit yang melekat pada dirinya, dan pada yang keyakinan yang melekat pada dirinya dalam hal menjaga hutan. Kalau tidak, mereka akan hilang, Pak. Akan hilang karena mereka dijepit oleh kepentingan ekonomi lainnya. Saya rasa demikian. Mohon maaf kalau ada yang salah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kayaknya kita tidak bisa membuka sesi tanggapan kedua gitu ya, karena memang waktu jua yang membatasi kita, tapi paling tidak catatan-catatan yang cukup penting dari baik itu narasumber maupun respon dari teman-teman audiens, bahwa menyelamatkan hutan tropis ini tidak bisa sendiri-sendiri gitu ya, akademisi sendiri, kaum agama sendiri, kemudian aktivis gitu ya, organisasi masyarakat sipil sendiri, tapi harus bareng-bareng nih, karena ancamannya luar biasa. Seperti yang Bang Adam bilang tadi, bahwa ada sekarang lagi tren oligarki yang cengkramannya itu sekarang habis di darat, kemudian masuk ke laut, bahkan sekarang menjarah ke udara, isu karbon misalnya gitu ya. Jadi lewat soal-soal isu-isu katanya kelestarian, karbon ataupun energi terbarukan misalnya gitu ya, atau sekarang transisi energi yang dari nikel misalnya gitu ya, baterai, padahal nikelnya juga merusak gitu ya dalam eksploitasi tambang yang disampaikan oleh Mas Adam gitu ya.
Jadi ada sekarang tren-tren atas nama kelestarian ataupun padahal sesungguhnya kerusakannya juga bisa melebihi dari yang sebelum-sebelumnya. Misalnya kayak gitu. Tadi faktanya di Maluku Utara gitu ya, ancaman nya itu luar luar biasa dari iup yang ada kayak gitu ya. Tadi udah disajikan oleh Bang Adam. Satu sisi yang sampaikan oleh Bang Delvi tadi bagaimana memang memperkuat institusi-institusi adat dalam menyelamatkan dan menjaga hutan. Tapi aspek ekonomi juga diperhatikan gitu ya. Nah, tentu Pemda dengan aturan kebijakannya tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tapi juga ada alokasi anggaran yang bisa itu mengakomodir kepentingan-kepentingan dalam urusan-urusan ekonomi rakyat atau ekonomi masyarakat adat. Jadi seperti yang di Lebak, orang Kesepuhan bilang menciptakan leweng hijau masyarakat hijau. Jadi hutan lestari masyarakat juga sejahtera. Jadi ada perpaduan antara agama, adat, dan kemudian pemerintah. Saya pikir itu yang dari saya. Mohon maaf kalau waktunya cukup berlebih dan apa yang saya sampaikan ada kurang. Jadi kalau ada salah saya minta maaf. Kalaupun ada manfaatnya, kami bertiga narasumber saya moderator itu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan manfaat gitu ya. Jadi itu saja sesi terakhir, mungkin kita foto bersama, mungkin bisa open kamera. Jadi silahkan. Kamera saya nggak bisa open ini. Oh gitu ya. Ya mana yang bisa buka kamera supaya kita bisa ada sesi foto bersama. Saya kembalikan nanti ke teman-teman IRI Indonesia selanjutnya. Pak Delvi bisa dibuka, Pak? Sedang proses. Oke. Oke, baik Mas teman-teman. terlibat tambah mudah. Oh iya, saya nonton 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dan salam sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Daulat Salam tangguh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Mas Ribat tambah mudah. Oke. Saya izin live ya, Mas Rifan, Mas Aram ya, teman-teman ya. Ya, silakan. Ya. Sama. Izin maghrib dulu ya. Mas Sibat Dulu izin live ya? Baik, saya izin Ya, N. siap. Semuanya. Terima kasih. Izin Mas ya, maghrib di Ternate.